Para santriwan santriwati dan dewan guru yang Ustadz muliakan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah al-insan nul kamil. Kanjeng Nabi adalah manusia yang sempurna. Al-insanul kamil. Apa? Insan manusia yang sempurna. Sempurna dari apa? Sempurna dari omongannya. Kanjeng Nabi tidak pernah berbicara kasar. Kanjeng Nabi tidak pernah dalam ucapannya itu berbohong. Kanjeng Nabi dalam ucapannya tidak pernah menyakiti. Bahkan ketika ada orang yang menyakiti, Kanjeng Nabi malah balas dengan kasih sayang. Sempurna dari apa? Dari kesabaran. Tidak ada manusia di dunia ini yang sesabar Gusti kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai dihina, dicaci, dimaki, bahkan dilempari batu, Kanjeng Nabi sabar. Apa yang dikatakan oleh Nabi ketika dilempari, didolimi? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya dia belum ngerti. Coba kalau kita baru dijitak, disenggol saja sudah ngamuk. Kanjeng Nabi sabar, begitu sabar malah mengatakan sesungguhnya dia belum mengerti. Itu sempurna. Sempurna dari ucapan, sempurna dari kesabaran, sempurna segala-galanya. Apa yang tidak ada, yang tidak sempurna di jiwa Kanjeng Nabi, seluruhnya itu sempurna. Maka Al-Imam As-Stalani, ini ulama ahli hadis, pernah menceritakan para santri. Al-Imam Al-Astalani, ahli hadis, pernah menceritakan ketika pada saat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di muka bumi ini. Yani kita semua tahu bahwa Kanjeng Nabi itu dilahirkan itu pada malam, pada hari apa? Senin, tanggal 12 Rabiul. Ketika malamnya, yaitu malam Senin, para santri, Minggu Ahad malam Senin, Kanjeng Nabi ini ibundanya Aminah alaihissalam, ibundanya dengan apa? Ini merasa sakit, kesakitan perutnya. Kalau bahasa sekarang orang hamil ini pembukaan. Ketika jam 12 malam, Kanjeng Nabi, ibunda Kanjeng Nabi itu sudah pembukaan satu. Merasa sakit perutnya, dan Kanjeng Nabi mau keluar. Akhirnya pembukaan lama sampai jam 12 ketika malamnya para santri. Ini bukti kesempurnaannya Kanjeng Nabi. Ibunda yang disaksikan oleh seluruh keluarga-keluarganya, termasuk itu ayahandanya Nabi Muhammad, kakeknya Nabi Muhammad, ayahandanya Abdullah, yaitu Abdul Muthalib, ibundanya ketika malam hari pembukaan jam 12 malam, buka pintu itu seluruhnya bercahaya. Tanda-tandanya Kanjeng Nabi akan dilahirkan itu di kota Mekah, seluruh rumah itu bercahaya. Para santri, kalau zaman sekarang itu banyak lampu. Jadi kalau banyak lampu, kalau cahaya sedikit itu pasti nggak kelihatan. Tapi zaman Kanjeng Nabi, zaman dulu mah nggak ada lampu. Jadi kalau ada sinar pasti keterang. Malamnya itu terang benerang. Tanda-tanda ketika pada saat Gusti Kanjeng Nabi akan dilahirkan. Ini diterangkan oleh Al-Imam Al-Astalani. Pada siangnya ketika dilahirkan Kanjeng Nabi ketika didampingi oleh ayahnya, oleh kakeknya Nabi Abdul Muthalib dengan paman-pamannya, Kanjeng Nabi dilahirkan sajidan kamilan. Ini sesuai dengan tadi, sesuai yang tadi kita baca, sajidan syakiron hamidan ka'annahu badruf
tamamih. Kanjeng Nabi dilahirkan dalam keadaan sujud. Coba, Kanjeng Nabi dilahirkan dalam keadaan sujud. Syukur sujud kamilan sempurna. Hamidan kan badrun fi tamami, seluruhnya badrun itu bercahaya, seluruh anggota Mekah itu bercahaya. Kenapa? Karena dilahirkan manusia yang sempurna. Bahkan bentuk daripada kesempurnaan apa? Dalam tadi kita baca ada kalimat apa? Mahtunan bihadihil hidayah. Kanjeng Nabi ketika pada saat dilahirkan, Kanjeng Nabi sudah dikhitan. Mahtunan bihadihil hidayah. Kanjeng Nabi itu ketika dilahirkan selain sujud aneh. Oa-oa, orang lain mah oa-oa, ketika dilihat Kanjeng Nabi udah bersih dan bahkan tidak ada setetes pun darah najis yang menyelimuti badan Kanjeng Nabi. Kalau kita baunya dan wangi baunya. Kalau kita mau bau amis, Masya Allah, bau darah. Kanjeng Nabi tidak ada setetes pun najis yang melekat pada tubuhnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini ketika pada saat bukti bahwa Kanjeng Nabi itu manusia yang sempurna. Al-insanul kamil. Apa? Al-insanul kamil. Ini para santriwan santriwati dan dewan guru yang Ustaz muliakan, ada dalam satu riwayat Al-Imam At-Tabrani pernah meriwayatkan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala para santri itu memberikan gelar. Kalau bahasa ini nama lain itu nama apa? Kali itu mah lakob. Memberikan lakob para santri. Allah Subhanahu wa taala kepada para utusannya nabi dan rasul itu memberikan lakob, memberikan julukan. Yang kita tahu Nabi Adam alaihi salam Allah juluki apa? Sebagai Abdul Bashar. Nabi Adam alaihi salam yang dijuluki oleh Allah sebagai Abdul Bashar, artinya apa? Bapaknya seluruh manusia. Bapak Abdul Bashar. Kemudian Nabi Musa alaihi salam Allah beri julukan itu seperti apa? Kalamullah. Nabi Musa Allah beri julukan apa? Kalimullah. Orang yang diajak bicara walaupun tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang diajak berbicara dengan Allah walaupun tidak bisa melihat dengan Allah. Kemudian Nabi Yusuf alaihi salam Allah beri apa? Allah beri julukan apa? Jamalullah. Yaitu Allah memberikan wujud yang indah, yang mempunyai wujud yang indah, itu Nabi Yusuf alaihi salam, Jamalullah. Nabi Isa alaihi salam Allah beri apa? Juga julukan. Apa julukan Nabi Isa? Ruhullah. Tiupan ruhnya Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah beri julukan lakob yaitu sebagai apa? Habibullah. Sebagai apa? Habibullah, yaitu orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maaf berbicara cinta ya. Kira-kira di dunia ini ada enggak yang mengalahkan cintanya Nabi kepada umatnya? Ada enggak yang cintanya yang paling besar cintanya Nabi kepada umatnya? Kepada umat-umatnya tidak ada. Di antara umat-umat yang pernah Ustaz sampaikan, Nabi itu adalah Nabi utusan Allah yang cintanya ini kepada umatnya dunia wa ukhra, dunia dan di akhirat.
Tidak ada utusan-utusan kanjeng utusan-utusan Allah yang mengalahkan cintanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Kanjeng Nabi mulia, Ustaz tanya, kanjeng Nabi mulia itu karena apa? Kanjeng Nabi mulia itu memang mulia. Kita memuliakan Nabi karena lantaran Nabi itu sudah mulia. Artinya para santri, kanjeng Nabi itu sudah mulia walaupun sedunia ini kalau tidak ada yang memuliakan Nabi, kira-kira Nabi Muhammad mulia apa tidak? Sedunia ini, kalau misalkan sedunia ini tidak memuliakan Nabi, tidak menghormati Nabi, kira-kira kan Nabi sudah mulia apa tidak? Mulia. Nabi itu mulia karena Allah memuliakan. Kita mulia karena ikut dengan orang yang kita mulia karena kita memuliakan ikut dengan orang yang dimuliakan oleh Allah, yaitu Nabi Muhammad. Saking mulianya Gusti Kanjeng Nabi, para santri, saking mulianya Gusti Kanjeng Nabi, maka apa? Alam juga memuliakan Nabi. Alam juga memuliakan Nabi. Bahkan bukan alam saja, para hewan-hewan juga memuliakan Kanjeng Nabi. Umatnya Kanjeng Nabi itu khairul ummah, sebaik-baik umat, yaitu umatnya Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa menjadi khairul ummah? Karena nabinya itu mulia. Paham tidak? Kenapa kita mulia? Karena lantaran nabinya juga mulia. Makanya tadi Ustaz sampaikan, saking Allah memuliakan Nabi, maka makhluk-makhluk Allah yang lain termasuk alam dunia dan hewan juga memuliakan Nabi. Diceritakan, mudah-mudahan santri mah kudu cerita. Ada suatu cerita para santri, ini bukti bahwa alam itu juga memuliakan Nabi. Diceritakan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan di jalan, tiba-tiba dalam sendirian Kanjeng Nabi ada suara tanpa rupa. Aya naon? Suara tanpa rupa. Apa suaranya itu di belakang Kanjeng Nabi yang mengatakan as-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. As-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Ini Kanjeng Nabi sendirian. Tiba-tiba ada yang mengatakan as-salatu wassalamu, membaca solawat dan salam atas Nabi, atasmu ya Rasulullah. Dilihat gak ada orang, yang ketiga kali mulai ngok as-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Pas dilihat ternyata batu itu bersolawat, memberikan solawat kepada Kanjeng Nabi, memuliakan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi itu mendengar suara tersebut. Ini alam, ini batu memuliakan Kanjeng Nabi. Masa kita yang katanya al-ummat khairul ummah, sebaik-baik umat, kita tidak memuliakan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu. Ini sangat terlalu. Bahkan ada cerita di Madinah para santri. Ini tadi alam batu ya. Ini hewan memuliakan Kanjeng Nabi. Dulu di Madinah para santri ada onta. Ada naon? Ada onta gila. Onta gila yang ngamuk di ladang, di kebun. Sehingga geger sekota Madinah itu geger. Sampai Kanjeng Nabi mendengarnya, madahadas, aya naon ieu teh geger-geger, madahadas. Ada apa ini geger-geger ini? Kemudian sahabat mengatakan, maaf ya Nabi, ada onta gila yang ngamuk-ngamuk. Ada onta gila yang sedang ngamuk.
Kemudian Kanjeng Nabi mengatakan, aina hiya, di mana itu ontanya? Sahabat mengatakan, di perkebunan ya Rasul, itu onta gila lagi ngamuk-ngamuk. Kanjeng Nabi, hayya bina nadhab, hayu orang kaditu, hayu orang ningali. Itu Kanjeng Nabi, hayya bina nadhab, ya, hayu kita melihat, ayo kita datang ke sana kebun. Sahabat mengatakan, jangan ya Rasul, ini takutnya engkau diseruduk. Ini 3 hari 3 malam ini ontanya sudah ngamuk-ngamuk. Sudah 3 hari 3 malam ontanya sudah ngamuk-ngamuk. Jangan. Engkau jangan di sini aja. Udah, hayo nadhab. Hayo kita sana lihat. Pas datang ke kebun para santri, melihat onta yang lagi ngamuk-ngamuk. Akhirnya apa? Ontanya para santri itu lari ngejar ke Kanjeng Nabi. Maaf. Sahabat itu akhlaknya akhlaknya para sahabat itu tidak pernah berdiri atau di depannya Kanjeng Nabi. Tapi pada momentum ini para sahabat yang tahu itu onta gila yang kejauhan udah lari-lari, Kanjeng Nabi berdiri tegaknya. Ini sahabat yang tadinya nggak berani di depannya Kanjeng Nabi langsung bikin pagar betis. Sahabat-sahabat yang menyaksikan membuat pagar betis dilindungi Kanjeng Nabi supaya Kanjeng Nabi itu tidak kenapa seruduk. Seruduk itu onta gila ngejar itu. Kata Kanjeng Nabi, udah jangan disingkirkan itu sahabat yang membuat pagar betis. Sudah biarkan onta. Akhirnya apa? Pas mendekat pelan ini onta, kemudian ontanya langsung nyium kakinya Kanjeng Nabi. Shallu ala Nabi Muhammad. Langsung nyium kakinya Kanjeng Nabi, yang Kanjeng Nabi itu lagi berdiri tenangnya. Ini onta, muliakan Kanjeng Nabi. Kita sebagai umatnya yang ngaku pengen syafaatnya Kanjeng Nabi tapi tidak memuliakan Kanjeng Nabi, sungguh terlalu. Nyium Kanjeng Nabi, kakinya Kanjeng Nabi dicium oleh onta, tapi tidak cukup dicium saja para santri. Akhirnya onta itu bilang, dan disaksikan oleh orang-orang yang para sahabat yang menyaksikan itu. Si onta ngabisikan kupingnya Kanjeng Nabi. Apa bisikan onta kepada Kanjeng Nabi? Ini dengan bahasa onta, dan bahasa bisa ngomong, ontanya bisa ngomong. Apa ontanya itu? Ya Rasul, saya itu sudah tua. Sebetulnya saya itu nggak gila. Sebetulnya saya itu tidak gila. Saya cuman acting saja. Kenapa acting? Saya itu sudah tua. Saya itu udah nggak kuat lagi untuk dipekerjakan. Punggung saya ini sudah encoken, sudah nggak kuat untuk bekerja lama-lama. Sedangkan ini orang yang punya saya, majikan saya, itu tidak keterlaluan mempekerjakan saya. Ini ketika ini onta selain memuliakan Kanjeng Nabi, saya itu acting saja, gila-gila. Biar apa? Biar nggak gegerin saja. Ini selain apa? Selain memuliakan Kanjeng Nabi, onta juga mengadu kepada Kanjeng Nabi. Akhirnya apa? Yang disaksikan oleh orang-orang pada sahabat pada waktu itu, akhirnya dipanggil oleh Rasulullah. Ma'aina, di mana ini pemiliknya? Akhirnya ternyata pemiliknya orang Ansor di Madinah teh. Kamu tahu ini kenapa ontamu ini ngamuk-ngamuk? Nggak tahu ya Rasul. Kamu dijewer oleh Rasulullah. Kanjeng nggak dijewer sih, nggak dijewer. Ini mah selesai aja. Akhirnya apa? Kamu tahu ini onta sudah tua. Tadi ngadu sama saya. Kamu zalim, mempekerjakan yang bukan mestinya. Ini sudah tua, jangan kau terlalu banyak beban. Ini onta para santri ngadu kepada Rasulullah SAW. Makanya kita dituntut, ada doa yang biasa kita setiap badas isya kan,
Setiap pada Isya kita ngodoa kepada Allah, ngadu kepada Allah dengan wasilah apa? Wasilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi bil Mustafa, ayo baling maqam, ayo barang, ya wasi'al karami, ya Rabbi bil Mustafa, ya Allah, du Allah, ya Allah, bil Mustafa, dengan kekasih manusia yang kau cintai, yang kau pilih. Balik maqasidana, sampaikanlah cita-cita kami. Balik maqasidana, sampaikanlah cita-cita kami. Waghfir lana ma madha, dan ampunilah dosa-dosa kami. Ini adalah doanya kita yang senantiasa ngadu kepada Gusti Kanjeng Nabi.